Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Kamara dengan NIM 1915016050 dari kelas Informatika A 2019. Saya akan menjelaskan materi terkait interaksi manusia dan komputer. Jadi pertama untuk pendahuluan, interaksi manusia dengan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Jadi pengertian interaksi yaitu komunikasi dua arah antara manusia, user, dan sistem komputer. Kemudian interaksi manusia menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan, respon, aksi, dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan. Kemudian definisi interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Prinsip kerja komputer yang pertama ada input, proses, dan ada output. Komputer diberikan data yang kemudian diolah menjadi sebuah keluaran dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Tanpa disadari, manusia telah berinteraksi dengan komputer dengan menekan tombol atau mengklik mouse, kemudian juga sentuhan-sentuhan kecil lainnya. Yang kemudian hasil inputan ini akan berubah menjadi informasi atau data seperti diharapkan manusia dengan tertampilnya informasi baru tersebut. Kemudian manusia pada umumnya tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat data dimasukkan ke dalam kotak CPU melalui keyboard. Manusia atau user selalu terfokus pada monitor atau printer atau keluaran yang nampak saja di layar. Kemudian manusia jarang sekali menyadari proses interaksi dengan komputer. Proses interaksi tersebut disadari ketika menemukan masalah atau tidak menemukan solusi pemecahannya. Interaksi bisa dikatakan dialog antara user dengan komputer dengan model interaksi antara lain. Pertama ada command line interface, perintah baris tunggal, contoh Unix, Linux, dan DOS. Kemudian ada menu daftar menu atau daftar tarik. Hampir semua software menggunakan menu. Kemudian ada natural language atau bahasa alami, bahasa pemrograman yang terstruktur namun belum berorientasi objek. Kemudian ada question atau answer yang berbasis MySQL, database interaktif, dan lain-lain. Ada form seperti Excel, Lotus, atau spreadsheet. Kemudian ada Windows menu atau Windows pull down menu. Kemudian dan selanjutnya bidang studi atau ilmu yang berperan. Tujuan utama disusunnya berbagai cara interaksi manusia dan komputer untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Pada perancangan antarmuka, manusia dan komputer berharap agar sistem komputer yang dirancang dapat bersifat akrab dan ramah dengan pengguna atau user friendly. Prinsip utama mendesain antarmuka, yang pertama itu ada user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem sebuah aplikasi yang bertopengkan interface harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan karena adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan dan dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Contoh, aplikasi sistem melalui interface diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal user, mengenal karakteristik user dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang interface dengan didasarkan pada diri sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei agar dapat memperoleh berbagai karakter dan kebiasaan. Kemudian yang kedua itu ada product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan interface harus sesuai dengan sistem aslinya. Kemudian hasil yang dikeluarkan juga itu
diharapkan sesuai dan detail. Yang ketiga ada task compatibility, sebuah aplikasi yang harus membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui interface. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tetapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui interface. Contoh, user hanya klik setup, tekan tombol next, next, finish, oke untuk menginstal suatu software. Kemudian ada workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentu terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan berbagai runtutan-runtutan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan serta urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Selain itu, user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak dan semestinya menu-menu merupakan urutan dari runtutan pekerjaan. Kemudian ada konsistensi, sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh, penerapan warna, struktur menu, font, formal design yang seragam dan antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak mengalami kesulitan saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian ada familiarity, sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sering dilihatnya atau didapatkannya, sehingga familiar. Interface bisa mungkin didesain dengan antarmuka pada umumnya dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui interface yang familiar bagi user. Kemudian simplicity, yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun interface. Tidak selamanya interface yang memiliki menu banyak adalah interface yang baik. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hasil yang ringkas dan tidak terlalu berbelit-belit. User akan merasa jengah dan bosan jika pernyataan, pertanyaan, dan menu, bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana, namun rinci dan detail. Kemudian, direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapi mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada interface tersebut. User ingin sekali aplikasi yang diharapkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakter user tersebut. Contoh, tampilan warna sesuai dengan keinginan. Kemudian pada window bisa dirubah melalui desktop properties, tampilan skin bisa dirubah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu sangat mengganggu proses perjalanan sistem. Kejadian salah satu ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi, hal itu dapat mengganggu sistem dan berakibat sangat fatal karena memasukkan data satu digit atau satu karakter saja, informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, software engineer harus merancang sebuah kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal tersebut. Contoh, illegal comment, cannot recognize input, dan sebagainya. Secara garis besar, pengembangan interface perlu memperhatikan beberapa faktor berikut. Pertama, itu pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Tentu ada hubungannya dengan psikologi, kognitif, konseptual, serta kemampuan motorik penggunanya. Kemudian yang kedua, ada berbagai informasi yang berhubungan dengan informasi lain dengan karakteristik dialog yang cukup lebar, seperti dialog struktur, isi tekstual, dan grafis, waktu tanggap, kecepatan tampilan. Kemudian ada penggunaan prototype yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama antara calon pengguna dan perancang sistem, serta peranti baru yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe. Kemudian yang terakhir ada teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses yang telah dilakukan, yaitu secara analitis berdasarkan analisis atas dialog, secara empiris menggunakan uji coba dan sejumlah kasus
pengguna yang dapat dikerjakan dengan tanya jawab. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.